Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radikal reformasi karya Thorik Ramadan. Biografi Thorik Ramadan. Thorik Ramadan lahir di Jenawa. Ia dibesarkan oleh orang tuanya yang ketat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya yaitu Sayyid Ramadan, putra seorang tokoh cukup terkenal yaitu Hasan al-Banna. Ia terpaksa hidup di pengasingan karena tekanan rezim Gamal Abdel Nasir. Kemudian pemikiran-pemikiran Thorik Ramadan. Yang pertama yaitu ijtihad, yang kedua mutaghayyirat, yang ketiga pertanyaan sumber-sumber Islam, dan yang keempat tajdid dan islah. Ijtihad ini ada pada abad ke-13. Pintu ijtihad ditutup. Para pembaharu tentang statis keperluan ijtihad dalam mengajar agenda pembaharuan. Ijtihad diperlukan dalam 3 hal, yaitu membaca kritis teks Quran apabila dibutuhkan penafsiran. Quran hanya menyebutkan pada setengah. Konteks perlu diperhatikan dalam pelaksanaan teks. Kemudian yang kedua mutaghayyirat. Mutaghayyirat yaitu gerakan pembaruan possible sebagai pemikiran dari India dan Pakistan. Hal ini tidak cukup ketika kemajuan dunia begitu pesat, ketika tantangan begitu kompleks dan globalisasi begitu meresahkan. Jadi pemikiran tentang mutaghayyirat ini kurang cukup untuk digunakan pada era kemajuan yang saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan sumber-sumber hukum Islam. Reformasi tidak boleh terjadi kecuali hukum-hukum Al-Quran itu sendiri. Kemudian terdapat juga kritik kaum radikal Yahudi dan Nasrani. Yang pertama yaitu Islam tidak akan berevolusi atau reformasi kecuali mampu memberikan kritisi seputar status Al-Quran sebagai hukum mutlak. Dan yang kedua yaitu melakukan penafsiran kritis historis yang mampu menemukan suatu hukum yang sesuai konteks kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu tajdid dan islah. Tajdid yaitu hadis Nabi, untuk itu akar katanya. Untuk harfiahnya atau bahasanya pembaruan, regenerasi atau lahir kembali. Islah yaitu memperbaiki objek kembali ke keadaan semula atau murni melalui reformasi. Tajdid tidak merubah sebuah prinsip dan fundamental, namun hanya bagaimana memahami Islam diterapkan, dihayati sesuai konteks. Islah menyampaikan gagasan untuk meningkatkan, memurnikan, mendamaikan, memperbaiki, dan mereformasi. Tajdid dan islah saling melengkapi dalam pemahaman teks Al-Quran, reformasi konteks manusia, spiritual, sosial, fungsi mereformasi pemahaman teks dan konteks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.